Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Sebelum kita mulai belajar, kalian siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Sebelum kita mempelajari organ pencernaan manusia, marilah kita pelajari terlebih dahulu tentang sistem pencernaan, enzim, pencernaan secara kimiawi dan secara mekanis. Fungsi sistem pencernaan manusia adalah untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Enzim adalah zat kimia tubuh yang membantu reaksi biologis dalam tubuh. Pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh, yakni enzim. Pencernaan secara mekanis adalah pencernaan yang dibantu oleh alat tubuh seperti gigi, lidah, dan dinding lambung. Nah, sekarang marilah kita pelajari tentang urutan proses pencernaan. Makanan masuk pertama kali melalui mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut. Di mulut terjadi dua proses pencernaan sekaligus. Proses pencernaan tersebut adalah pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim petialin adalah mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa atau zat gula yang masih dalam bentuk sederhana dan masih belum bisa diserap oleh tubuh. Yang kedua, pencernaan secara mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Macam-macam gigi. Ada gigi seri, berfungsi memotong makanan. Gigi taring berfungsi mengoyak makanan. Dan gigi geraham berfungsi mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan saat kita makan. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan agar jatuh ke lambung. Lambung. Di dalam lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis yang dilakukan oleh remasan otot dinding lambung. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin fungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengubah protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus. Enzim tersebut antara lain sukrosa berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Di usus terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus halus untuk mencerna lemak. Pada permukaan usus halus terdapat jonjot-jonjot kecil yang banyak mengandung kapiler darah yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau biasa disebut E. coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran tersebut masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar.
Sisa-sisa pencernaan tersebut dikeluarkan melalui anus. Nah, anus merupakan tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan. Sisa-sisa pencernaan keluar dari anus berupa feses atau biasa kita sebut dengan tinja atau Nah, sampai di sini dulu materi kali ini. Kalian tulis materinya ke dalam buku tulis kalian. Tetap semangat, tetap jaga imun, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.